Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syahrizal, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2023. Di sini saya akan menjawab beberapa soal tentang filsafat. Soal yang pertama yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga orang yang berfilsafat itu akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis untuk menjawab keingintahuannya dengan menggunakan kemampuan pikirannya. Filsafat mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan dalam jangkauan rasio manusia secara kritis, rasional, dan mendalam. Soal nomor 2 yaitu pada perkuliahan Anda telah pelajari sejarah filsafat. Coba Anda deskripsikan sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Nomor 2, yang pertama yaitu zaman Yunani kuno 5 Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Yang kedua adalah zaman pertengahan, yaitu zaman 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berkelanjut, yaitu pada masa skolastis Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semua diatur oleh doktrin-doktrin gereja berdasarkan keyakinannya. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukum mati. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islamlah yang pertama mengenal filsafat Aristoteles. Selanjutnya, setelah zaman pertengahan yaitu zaman Renaissance pada abad 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni, lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah zaman modern. Pada zaman ini yaitu abad ke-17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung pada abad ke-17 sampai 20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan
bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup pendidikan mana saja yang menjadi pembahasan filsafat? Yang ketiga yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan berkaitan dengan masalah pendidikan seperti tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, nilai pendidikan, teori pengetahuan dan hubungan pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan nasional dan berbagai komponen sistem pendidikan. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu bagaimana manfaat filsafat bagi guru PAI? Coba jelaskan. Bagi guru PAI, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena filsafat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik siswanya melalui filsafat pendidikan yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas dan merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa calon guru seperti saya, mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah perlu. Bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan, serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkannya mengenai makna berbagai aspek kehidupan manusia, dan yang lebih penting lagi bahwa sikap dan tindakannya yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh kepada siswanya. Seperti jika guru tersebut mengajar dan mendidik siswanya dengan cara yang salah, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan siswanya. Sebaliknya, jika seorang guru mendidik dan mengajar siswanya dengan cara yang benar, maka akan berdampak baik bagi siswanya. Itulah mengapa perlunya guru memahami filsafat pendidikan itu sendiri. Seperti apa agar ia dapat mendidik dan mengajar siswanya dengan baik dan benar. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.